Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan diikuti dengan rahmatnya di saat kita berkumpul menyebut namanya, mempelajari kitabnya, menebarkan sunnah nabinya
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan, dan dosa-dosa kita dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, yang kita tetap berupaya untuk senantiasa mendekatinya dengan istiqamah dan setia di jalannya. Semoga usaha ini mendapat ridha Allah dan dikuatkannya tekad, niat dan hati kita, khususnya di zaman kebanyakan manusia ingin menjauhkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, para guru, ustadzah kita, para kerabat, sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah wafat ataupun masih dalam keadaan hidup. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, dibimbing dengan hidayah sampai menempuh husnul khatimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sudah meninggal Allah terima amalnya, Allah hapuskan dosanya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar kiram, kaji kita malam ini karena beberapa hari lagi, 2 atau 1 hari lagi, hari ini tanggal 29, dengan tenggelamnya matahari hari ini masuk tanggal 29 bulan Rajab. Salah, bulan Zulqa'dah. Jadi alhamdulillah masih terjaga. Ini dah siap-siap nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bulan Zulqa'dah, dan masuk lagi pada bulan Zulhijjah. Apa yang nak mesti kita lakukan? Yang pertama, harus kita ingat bersama bahwa sejak bulan Syawal kita sudah masuk bulan-bulan haji. Kenapa mesti bulan-bulan haji? Padahal haji hanya di bulan Zulhijjah. Itu pun sebagian dari bulan Zulhijjah. Yang haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Berapa hari? Salah hitung tuh. Lain 6 lah, hitung 8, bukan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? Tak salah lagi ya. Alhamdulillah. Itu bagi yang ambil nafar athani. Kalau ambil nafar awal berarti 5. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lepas itu selesai. Tetapi subhanallah, wallah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilihkan. Jadi Allah yang memilihkan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang dihormati. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum dzalika ad-dinul qayyim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah ila akhir ayat. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, na'idatash syuhuri 'indallah fi kitabillah yawma khalaqas samawati, tercatat dalam kitabullah di Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah. Ma'asyiral kiram, adalah 12 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini masih 12 bulan. Nak antum hitung dengan qamariyah atau syamsiyah tetap 12 bulan. Alhamdulillah. Ini sudah ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak dia ciptakan langit dan bumi. Langit yang 7 lapis dan bumi. Kenapa langit disebut dan bumi saja disebut?
Padahal ada planet-planet lain. Ada yang bisa jawab? Adik ini pandai bisa jawab. Jawab aja. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan kepentingan kita, umat manusia, adalah langit satu, bumi satu. Kenapa langit? Langit negara asal kita. Nggak percaya ya? Langit negara asal kita. Bumi? Bumi perantauan kita. Asli mana antum? Orang atas kan? Rate. Asli rate kan? Orang atas. Dan akan kembali lagi ke atas. Makanya disebutlah langit dan bumi. Wa ma bainahuma, wa ma bainahuma, ada langit-langit, meteor-meteor, bintang-bintang, planet-planet. Sah? Banyak kan? Tapi dalam sini, yauma khalaqas samawati wal ard, karena perhitungan itu banyak berlaku di langit satu dan di langit dan di bumi. Kata dia sih, karena itu yang kepentingan kita, langit dan bumi. Langit negeri asal kita, bumi perantauan kita. Orang merantau nak menetap atau nak apa? Antum kampung asli mana? Kampar, taib, merantau. Sekarang tidak merantau lagi, dah menetap kan? Taib. Awalnya sewaktu merantau, pengen pulang. Iyalah, mau tak mau itu harus pulang. Kalau sempat sekarang, pemerintah Pekanbaru wajibkan seluruh warga Kampar balik ke Kampar, atau pulang kampung, atau balik mana? Kemana? Saya ulang lagi. Lambat nampaknya. Kalau sempat keluar undang-undang baru, seluruh penduduk Indonesia mesti kembali ke negeri asalnya. Antum balik mana? Dah ada tempat balik? Tak punya kampung. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi kita mau tak mau mesti balik. Namanya orang rantau. Dan orang rantau tabiatnya mesti bawa pembawaan pulang. Mesti bawa pembawaan pulang. Nah, makanya langit dan bumi dihitung sebab itu yang urusan kita. Oleh sebab itu antum tak usah urus masalah Mars, Jupiter, tak usah diurus. Serius ini ya? Sebab itu bukan urusan yang harus antum urus. Yang antum mesti urus satu, bumi untuk tempat tinggal kita, supaya menjadi tempat yang kondusif untuk mencari pencarian dan balik bawa bawaan yang sangat banyak. Yang kedua, langit, siapkan tempat kita di sana. Alhamdulillah antum bisa tekan kontrak dari sekarang bahwa saya ingin bangun istana di langit. Ya tak? Kan di surga kan di langit. Atau salah saya? Saya ulang lagi. Ini baru nampaknya nih. Surga di mana? Atau jangan-jangan surga di mana-mana? Sebab disebut ya, alal araikiyat, inda malikin muqtadir, ayat sebelumnya inda malikin muqtadir, di sisi raja yang maha berkuasa, yaitu kita di surga, di sisi Rabb yang maha berkuasa. Untuk tahunya, dulu Adam alaihissalam aslinya di mana? Surga. Selepas dia disuruh disuruh keluar, kemana disuruh keluar? Turun. Berarti surga di atas. Atau jangannya surga tidak jelas juga alamatnya? Jelas, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, setiap disebut surga pasti hati kita ke atas. Antum sudah tekan kontrak dari dulu, dari dalam rahim ibu, bahwa antum akan ini dan itu. Cuman kadang-kadang antum suka lupa dengan kontrak itu. Ya tak? Ini untuk saya. Bawa pulang. Oh, sini aja. Ya. Kalau taruh sini lama. Sini. Masya Allah. Tak mau nih, harus ke saya nampaknya. Ayolah, sini aja.
Atau antum takut saya bawa balik? Enggak. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Nak bangun surga, nak bangun istana di atas. Antum tinggal order saja. Ada masjid yang terbengkalai atau ada rencana pembangunan masjid. Kalau ada yang tak tahu tempatnya, saya tunjukkan. Ada misalnya nak bangun masjid, tak ada tahu tempatnya, tak ada tanahnya, saya siapkan. Ada yang mau? Belum, nggak ada rupanya. Iya kan, siapa yang bangun rumah masjid, Allah bangunkan istana di surga. Antum tidak mau istana? Mau? Baik. Kalau tidak punya uang untuk bangun istana, cukup kau maafkan kesalahanku. Mau? Alhamdulillah. Ya, Allah berikan orang yang memaafkan istana yang tiangnya terbuat dari mutiara. Masya Allah. Atapnya ada emas dan perak, jendela-jendelanya dari intan berlian. Mau? Jadilah kau orang pemaaf. Tapi itu berat, kau takkan sanggup. Kau muslimin. Jadi orang pemaaf. Ya, seperti dalam hadis Sahih Bukhari. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi itulah sebabnya yauma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Bulan haram apa? Enggak Syawal nak masuk? Mulai ragu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Safar. Alhamdulillah, Masya Allah. Rajab, bukan Safar. Jadi thalathun mutawaliyat kata Nabi, 3 berurut. Lalu Nabi sebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajabu Mudhar, dan Rajab Mudhar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa mesti lama bulan-bulan haram itu, bulan-bulan apa namanya, bulan-bulan haji itu? Pada haji yang sekejap, hanya 6 hari, ya tak? Masuk umrahnya, yang masuk umrahnya, umrah sehari selesai, ya Pak Haji, 2 hari lah ya, sehari istirahat, tapi rata-rata menyelesaikan malam itu juga, sampai malam langsung pergi tawaf, pergi sa'i, terus tahallul, balik hotel, tidur. Kadang-kadang tak ada yang tidur, langsung pergi ke Masjidil Haram lagi. Tak ada, hilang ngantuknya. Orang yang bergembira tu gitu, hilang ngantuknya. Tapi kalau tidak terlalu gembira, datang ngantuknya. Gitu aja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Pertama, bahwa Allah SWT menghendaki, hikmahnya menghendaki bahwa untuk menghadapi suatu pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Apa pekerjaan besar? Apa tadi? Kok lupa lagi? Kita bicara tentang bulan-bulan apa tadi? Bulan-bulan haji. Ya tak? Dan bulan haji terjadi di bulan haram. Sah? Baik. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan besar. Haji. Kan haji puncaknya. Ya tak? Karena dia rukun Islam. Subhanallah. Untuk menghadapi suatu pekerjaan besar, Allah selalu memberikan masa-masa pemanasan. Istilah kita warming up-nya. Supaya benar-benar di musim besar itu bukan lagi bersiap-siap, tetapi tinggal memanen. Misalnya kemarin sebelum Ramadan, tuan-tuan, sebelum Ramadan kapan puasa pertamanya? 1 Ramadan langsung. Sebelumnya tak ada puasa. Sebelumnya tak ada puasa. Sunat pun. Ada puasa sunat tak? Ada puasa sunat. Atau jangan-jangan macam orang dulu lagi. Jadi puasa pertama itu sering tak sampai setengah hari. Apa sebab? Puasa tua. Ya, orang sudah mau panen, dia baru nak merintis, baru nak bertanam. Paham maksud saya, Ustaz? Jadi puasa Ramadan, ya 1 Ramadan, tapi puasa sebelum itu sudah ada apa belum? Sudah ada puasa belum pemanasannya? Ada. Bahkan sejak bulan Rajab lagi.
Rajab disunahkan puasa sunat, dianjurkan puasa sunat. Syekh, antum tak puasa Rajab kemarin? Alhamdulillah. Atau cukup dengan PHBI saja? Tak tahu juga. Ini bukan orang Kampar nampaknya. Tak tahu PHBI ini orang Bali kayaknya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Peringatan hari besar Islam. Tak pernah? Pernah kan? Terus kenapa pura-pura nggak tahu? Kura-kura dalam kerau. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi, Mak? Selalu ada pelatihan yang Allah berikan supaya di puncaknya maksimal kita beramal. Maka di bulan Ramadan, di bulan Rajab sudah dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan dijadikan bulan itu bulan haram agar sudah mulai terbiasa menahan diri, karena puasa memerlukan sabar. Maka diharamkanlah di bulan Rajab untuk melakukan kezaliman, tahan diri dari bermusuhan, tahan diri daripada menzalimi orang lain. Orang lain di sini masuk yang pertama istri, anak, keluarga. Ini kadang-kadang kita masya Allah dengan orang lain tak mau menzalimi, tapi sampai di rumah, na'udzubillah. Itu mana padahal yang pertama yang berhak mendapatkan senyum kita itu adalah keluarga. Yang patut kita menahan amarah itu keluarga, bukan orang lain. Apalagi orang lain. Nah, bukan orang lain lebih utama, tapi keluarga kita sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan puasa, maka disebutlah di bulan Rajab sebagai syahrul ghiras. As-salaf menyebutnya dengan bulan bercocok tanam, seperti disebut oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, yaitu bulan bercocok tanam. Kalau menanam biasanya kan tak lama, makanya di Rajab puasanya tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Langsung Ramadan ya, Rajab, Sya'ban dulu. Nah, di bulan Sya'ban kan dah mulai tumbuh tadi itu. Benih-benih puasa itu dah mulai tumbuh. Benih-benih amal tadi dah mulai tumbuh. Benih-benih kesabaran dah mulai tumbuh. Tidak? Benih-benih meninggalkan dosa-dosa dah mulai tumbuh. Nah, sekarang di bulan Sya'ban itu senantiasa dituruti. Artinya disiram, dijenguk, dijaga, dibersihkan dan seterusnya. Maka disunnahkan pula lah berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, hampir tidak meninggal satu hari pun di bulan Sya'ban kecuali dengan puasa. Semakin rajin antum menyiram, maka semakin subur tumbuhnya, cepat berbuahnya. Ya, saya dipupuk, disiram, disiangi, dibersihkan, dipelihara, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan pada kita. Maka ketika masuk bulan Ramadan tinggal panen raya. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhsinin, masuk Ramadan bukan risau, tetapi bergembira, seperti gembiranya orang panen raya. Orang panen ada yang sedih, kecuali tidak ada buahnya. Kalau sudah musim panen pasti senang. Yang payah itu kan musim merintis itu, nak buka kebun cabai misalnya. Itu staking tanah itu, membersihkan tanah, berat enggak? Berat apa enggak? Makanya turun alat berat. Turun alat berat untuk bersihkannya. Lepas itu dah terang, ada mulai nampak, mulai agak ringan rasanya, ya tak? Mulai agak ringan, apalagi sudah selesai dibajak. Dibajak namanya itu, dicangkul ya, kalau orang dicangkul, dah selesai cangkul, tinggal lagi menyemai. Itu banyak yang nak ikut anak kita tuh.
Tapi pas nengok semak-semak itu ayah aja lah dulu katanya, ayah sama mak. Tapi kalau sudah terang begitu, udah mulai nak ikut dia. Minimal main lempar-lempar tanah di situ. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian disemai. Setelah tumbuh, udah mulai nampak bibit itu. Tambah senang dah? Tambah senang. Makanya coba antum nanti buat pelihara ikan beberapa kandang, 20 kandang jadilah 20 kolam ya. Kalau ikan, kalau sudah mulai dia melompat-lompat gini dikasih makan, senang tak tiap hari ke situ? Senang tiap hari? Alhamdulillah. Makanya kita akan mendatanginya setiap hari, menyiram. Sebab setiap hari itu bertambah, setiap hari bertambah besarnya, setiap hari bertambah tubuhnya. Maka kita semakin rajin dan mulai berputik pula. Ya tak? Dia semakin rajin. Nah, pas sudah matang, sudah masak, sudah magang. Tahu magang? Yang dicatat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tambahkan itu magang. Yang masak matang. Masak ditampuk istilahnya. Magang apa? Masih lupa, Pak? Dah lupa? Hah? Ala lupa nih. Ibarat mutan tu kan masa-masa Ciayu kan kunyang wo. Lah siga tu nombor magang tu, Pak. Sempurna matangnya. Sempurna matangnya. Siapa yang belum hafal catat dalam kamus. Iya, ini kan bahasa Indonesia ini. Untuk berkaya bahasa Indonesia supaya jangan lupa nanti. Dan mati saya nanti pada lupa tuan-tuan. Ya, magang catat deh ya. Nah, catat magang atau direkam. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah masak begitu, dah matang begitu. Itu bukan tiap hari lagi kita, pagi, petang, siang, malam kita nak nunggu di situ. Macam durian dah mulai jatuh. Nah, di mana tidurnya punya durian? Hah? Salam. Kalau durian sudah matang, di mana duduknya? Bikin pondok-pondok di kebun durian itu. Kadang pas jatuh berebut semua sama datuk harimau pula. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi makanya pemanasan itu penting sehingga di saat datangnya hari H itu, hari panen, kita akan menikmati sehingga yang ada tinggal senangnya. Tinggal senangnya. Demikian juga dengan menghadapi musim haji ini. Kalau kemarin Ramadan, datang Ramadan bergembira dan berat rasanya melepas data perginya Ramadan itu, maka Allah berikan pula pelipur lara kita yang terbiasa puasa di bulan Ramadan. Jangan bersedih dulu, masih ada pelipur lara lagi, diberikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa di bulan hari 6 Syawal yang fadilatnya digabungkan dengan Ramadan. Sebagaimana satu hari Ramadan dihitung 10 hari, maka satu hari di bulan Syawal juga dihitung, yang 6 hari itu dihitung juga 10 hari seperti Ramadan. Maka Nabi katakan, man sama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutinya dengan 6 hari bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Sebab apa? Puasa Ramadan 30 hari kali 10 300. 6 Syawal 6 kali 10 60. Hari dalam sehari berapa hari? 360 sayang. Ya, kalau yang 365 itu pakai syamsiah matahari kita. Makanya zakat nanti jangan hitung pakai matahari, lambat bayarnya. Hitung pakai kamariah. Ya, Syekh. Sama juga kalau hitung iddah nanti cerai, jangan hitung yang di atas, itu yang bulannya. Sebab nanti termakan yang bukan milik kita. Jelas tuh? Kita harus jelas tuh, ya. Tengok-tengok betul itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga di bulan haji ini. Maka Allah diberikan haji itu al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang diketahui. 1 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa maknanya bulan-bulan haji itu? Maknanya adalah siapa yang umrah di bulan-bulan haji sejak Syawal dan tetap tinggal di Makkah, tidak balik ke negerinya, lalu dia pas musim haji datang dia naik haji, maka dihitung hajinya
tamattu, yaitu dengan umrah dahulu sampai selesai kemudian haji. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, misalnya ada haji sandal jepit, istilah orang kita itu. Kalau Ustaz Iqbal tahu dia haji sandal jepit, dah pernah ya? Belum, alhamdulillah. Jangan dicoba-coba, bahaya. Jadi berangkat umrah di bulan Ramadan, lalu mematikan visanya di sana. Mematikan visa, overstay. Itu bahasa Murajalenya overstay. Bahasa sini apa sih? Hah? Overstay juga sama ya. Alhamdulillah. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Yaitu tinggal melebihi masa izin tinggal, masa visanya. Nah, kalau dia umroh di bulan Ramadan, terus nanti haji, itu kalau dia haji tidak umroh lagi, itu namanya haji ifrad, bukan haji tamattu. Atau kalau dia menggabungkan haji dan umroh, baru haji qiran. Itu maknanya, bedanya ashurul haji dengan yang bukan ashurul al-hajj. Kemudian satu tadi kita berada di bulan-bulan haji, dan yang mengiringi amal besar selalu memiliki kebaikan-kebaikan besar, pahala-pahala besar seperti yang akan kita jelaskan. Yang kedua, haji dikelilingi pula oleh bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Apa pula rahasianya tuh? Hah? Ya Pak? Sebab haji itu memerlukan perjalanan jauh. Memerlukan perjalanan jauh. Ya, kebanyakan kan datang dari luar. Jemaah haji kalau tercatat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sebelum pandemi ini, haji yang resmi lebih kurang 3 juta orang. Berapa orang yang dari luar? Kira-kira aja lah, kami tidak ngitung dosa dia. Penduduk dunia berapa sekarang? 2 miliar. Iya, 6 miliar. Antum udah terlambat saya. Tahun 2009 itu pada bulan November 31, bulan November 29 lahir bayi ke 7 miliar di Venezuela. Antum nak ikut? Belum lahir ya? Oh belum. Tahun berapa lahir? 2001. Tapi macam 2011. Iya, nah, mungkin karena anak muka tak nampak tuh. Kaum muslimin dan muslimat. Bukan 6 miliar lagi, itu 6 miliar itu masa kami masih SMA dulu. 6 miliar. Sekarang sudah di atas 7 miliar. Orang Islam berapa? 2 miliar. Kurang sedikit. Anggaplah 2 miliar. 2 miliar berarti jemaah haji berapa semuanya? Kalau per 1000 orang 1 orang. Kotanya. Hah? Hitunglah sendiri nanti ya. Saya ingin sampai kepada natijah penduduk Arab Saudi berapa orang? 35 juta. Berarti kalau haji mereka per 1000 orang, per 1000 orang 1 orang jemaah, berarti hajinya orang Saudi berapa? 35.000 orang. Dari 3 juta berapa persen? Lambat tuntun hitung. Hah? 1%. Yang biasa duit banyak pandai dia tuh. Kalau sudah ngitung-ngitung untung laba 1%, paham dia tuh. Jadi kalau muslimin nomor saya tidak sampai 1% ya, tidak sampai 1%. Berarti yang banyak datang dari mana? Dapat maksud pertanyaan saya tadi? Dah, alhamdulillah. Ini kalau langsung tidak perlu panjang-panjang begini. Dah, jadi 1%. Kebanyakan haji dari mana? Dari luar. Dari luar. Nah, mereka yang haji ini pasti akan melewati berbagai negeri dan tempat. Betul? Maka diperlukan keamanan di perjalanan. Apalagi ini lebih terasa di musim-musim dulu, masa-masa dulu. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah tinggal naik pesawat kan, yang penting aman, tidak ditembak oleh negara yang kita lewati, itu aja.
tidak dirudal kan? Ya, seperti kemarin ada pesawat dari Korea dirudal kan? Lupa juga tuan-tuan. Alhamdulillah, untung tidak ingat. Mohon maaf ya. Ma'asyiral kiram. Woi, baru mukadimah ya. Azanlah dulu sih. Azanlah dulu. Nah. Masya Allah, al-muazzin. Allah Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Salat.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka perlu keamanan di perjalanan. Sedangkan jarak yang harus ditempuh oleh orang-orang yang nak pergi haji itu bermacam-macam. Bisa saja mereka yang di sekitar tanah haram aman, karena siapa yang masuk ke tanah haram maka aman. Tetapi yang belum masuk ke tanah haram, maka diperlukan ada haram yang lain, yaitu bulan-bulan haram. Paham maksudnya? Orang misalnya dari Madinah ke Mekah, berapa lama perjalanan Makkah Madinah? Bukan sekarang, dulu. Ya, bilang aja dulu kami tidak pernah, Ustaz. Gitu aja. Iya. Lebih kurang 8 hari. 8 hari. Nabi berangkat di akhir Zulqa'dah sampai di Makkah di awal-awal Zulhijjah, sekitar 8 hari dalam perjalanan dengan unta. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Nah, 8 hari ini tentu banyak harus dihadapi dalam perjalanan, apalagi di masa-masa jahiliyah dulu. Orang siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Orang yang dengan sedikit sebab akan pecah perang saudara. Maka Allah mengharamkan bulan-bulan sebelum bulan haji dan setelah bulan haji. Sebelum berangkat ada Zulqa'dah. Insya Allah jarak sebulan itu sudah aman. Misalnya yang datang dari Syam atau yang datang dari Mesir, itu 1 bulan perjalanan menuju Makkah. Maka kalau mereka nak haji di awal Zulqa'dah berangkat, insya Allah sampai di awal Zulhijjah. Terus pulangnya, maka Allah haramkan pula Muharram setelahnya. Selesai haji kapan? Tadi tanggal berapa selesai haji? Lupa lagi tuh. 13. Orang biasanya lepas haji tentu tidak ziarah ke Masjid Nabawi. Ya dah? La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak disunnahkan untuk melakukan perjalanan dalam ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, mereka mesti nak ziarah ke Masjid Nabawi. Berapa lama tadi ke Masjid Nabawi? 8 hari atau 10 hari, tergantung perjalanan cepat lambatnya. Ya, kalau pemeriksaan di jalan lama kan. Kemudian 8 hari, berarti kalau dari berangkat tanggal 14 tambah 8 22. Terus dia balik ke negerinya sebulan lagi. Kalau tak ada bulan haram, masuk bulan halal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dulu orang-orang jahiliyah di bulan haram itu sedang perang berkecamuk sekalipun, datang bulan haram berhenti secara otomatis. Mereka akan saling memberitahu. Misalnya dakhala Rajab, sudah masuk bulan Rajab, semua mereka berhenti. Takut kualat. Ya takut. Ya, orang jahiliyah kan bukan orang bertauhid, orang musyrik, tetapi mereka masih mewarisi warisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Buktinya mereka masih haji, mereka masih sholat di Ka'bah, masih tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah, wukuf di enggak mau di Arafah. Dia sudah enggak mau keluar dari Muzdalifah. Kemudian mabit Muzdalifah, melontar jumrah mereka lakukan. Cuman itu tadi, talbiyahnya berbau syirik, amalannya berbau syirik, amalannya banyak yang ibadahnya banyak bid'ah. Maaf, salah sebut saya. Ya, artinya bid'ah dinisbahkan kepada agama Nabi Ibrahim. Kan diada-adakan, tidak diajak oleh Nabi Ibrahim, mereka buat sendiri. Sampai mereka ada yang tawaf dalam keadaan telanjang bulat, atau tawaf atau salat di Ka'bah sambil tepuk tangan dan bersiul.
Maka tidak heran kalau ada orang sekarang sholawatan pakai ini biasa itu kan. Apa sebab? Niru jahiliyah. Kurang ilmu, kreativitas beribadah bertambah. Orang yang berilmu takut menambah, sebab menambah-nambah itu dosa. Orang tak berilmu atau kurang ilmu cenderung menambah. Apa sebabnya? Kurang bahan, terpaksa bahan aslinya kurang, terpaksa ditambah dengan yang sintetis. Jelas? Makanya orang berilmu dan istiqamah di atas ilmu pantang menambah ibadah kalau tidak ada syariatnya. Tapi orang semakin kurang ilmu cenderung menambah sebab bahannya kurang. Makanya jangan sampai kekurangan bahan supaya bangunannya kokoh, ya. Nanti disampur semen sama lumpur, kokoh? Tidak masuk. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai ke situ pula kita la ilaha illallah. Jadi ada aman dari sisi waktu, aman dari sisi tempat. Dan kemudian ini diharamkan dalam rangka menta'zim syiar agama Allah, yaitu ibadah haji. Maka menta'zim itu adalah tanda ketakwaan hati. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang menta'zim syiar-syiar agama Allah, ini mohon maaf, tolong didudukkan, syiar itu bukan kita buat sendiri. Syiar itu harus didudukkan oleh Allah dan Nabi alaihissalam. Sebagian orang bilang kan membuat syiar sendiri, bukan syiar yang kan ini kan syiar agama Allah, harus Allah sendiri yang buat, bukan kita. Kan sebagian ada yang mengatakan dibuat ibadah tertentu yang tak ada dalam sunnah Nabi SAW, dianggap itu sebagai syiar. Apa contohnya? Nggak tahu. Misal untuk maulid kelahi orang gara-gara itu sih. Yang lain yang tak bikin kelahi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, enggak usah lah ya, enggak usah antum jangan. Gini bulan haram jangan bikin kelahi sih. Sekarang tak boleh nabi cerita maulid juga. Pokoknya jangan buat syiar sendiri. Syiar itu harus Allah yang tentukan, Nabi yang ajarkan. Kalau bukan itu bukan syiar agama Allah. Syiar buatan kita. Kalaupun dibuat orang berarti syiar sintetis, bukan original. Orang-orang yang punya daya beli tinggi, yang punya selera high class, tak mau barang-barang sintetis. Terserah antum nak bawa selera pasaran atau high class atau gimana. Pasalnya kita ingin dan kita kita disuruh oleh Nabi SAW kalau minta surga, minta minimalis atau maksimalis? Serius ya? Tidak dulu berdikit-dikit ya, antum tidak zuhud ya? Ya zuhud dunia sih, bukan zuhud akhirat. Akhirat tak boleh zuhud. Jadi kalau minta surga, minta al-firdausal a'la, minta firdaus yang tinggi. Jangan minta yang asal masuklah pintu surga udah jadi loh. Jangan. Sebab kalau semangatnya hanya sampai ke pintu surga, itu daya belinya rendah. Tapi kalau orang ingin yang tertinggi, berapapun saya beli. Coba lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika dia sedang tidak ada di tempat, datang tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa man yashtari li bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang beli bi'ru rumah maka baginya surga. Tentu bi'ru rumah enggak tahu juga ya. Kalau jelaskan panjang lagi enggak selesai waktu kita. Itulah tuan-tuan. Nanti diingat-ingat, dicatat ya. Itu panjang lagi. Saya enggak mau nanti keluar lagi cerita kita. Baik. Sudah terlanjur dibilang. Jadi itu telaga milik orang Yahudi. Dia air dijualnya mahal-mahal. Seember air, seember korma. Siapa yang tolak beli? Seember air, seember korma. Mahal enggak? Korma seember berapa Ustaz?
Ajwa-ajwa. Seember korma berapa? Seember ada 5 kilo? Ada? Baik, antum beli air seember dengan 150.000, murah apa mahal? Murah apa mahal? Serius? Antum kalau seandainya dalam keadaan sulit, mau pilih air apa pilih korma? Air. Berarti harus mahal air sebenarnya. Cuman Allah jadikan air tak boleh diperjual belikan. Dibolinya. Yang beli botolnya Ustaz, pabrik yang dibeli, bukan airnya. Air itu gratis. Mereka ambil dari gunung gratis kan? Iya. Jadi dia paketkan. Kalau antum bisa paketkan, enggak apa-apa, kita beli paketnya tadi. Paham? Nampak lain lagi. Kalau masuk sini enggak selesai juga gaji kita saya. Nah, selesaikan bayar rumah dulu. Akhirnya kaum muslimin tentu kesulitan. Pilih antara lapar atau haus. Padahal kita kalau tidak lapar tentu baru minta minum gitu ya. Kalau haus dulunya lebih baik orang bisa bertahan tak minum sehari semalam. Tapi kalau bertahan makan bisa 3 hari 3 malam. Mana lebih cepat-cepat mati? Orang yang tak makan tu tak minum. Serius ya? Iya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi katakan siapa yang mampu beli itu, karena dia kalau sudah dia jual per embernya dah mahal, tentu telaganya lebih mahal. Masya Allah, Utsman waktu itu nggak ada di tempat. Ketika dia balik, dia dapat isu, ya, dapat apa namanya kabar bahwasanya Nabi menawarkan itu dengan surga. Dia datang ke Nabi alaihissalam. Ya Rasulullah, saya dengar siapa yang beli bi'ru rumah itu untuk wakaf dapat surga. Apakah itu juga berlaku untuk saya? Apa jawab Nabi? Iya berlaku. Kalau gitu saya yang beli sendiri. Hah? Gimana? Gimana? Ada yang mau beli? Belinya berapa? Hanya 30.000 atau 35.000. Murah kan? 3 bungkus sate. Kalau rupiah ini dirham. Dirham, 1 dirham berapa? 50.000. 50 kali 30. Ayo. 50.000 kali 30.000. 1.500 juta ribu atau ribu juta. Bingung tuh ya. 1.500 ribu juta. Saya tidak pandai nyebut miliar, uang saya tidak pernah sampai semiliar, itu masalahnya. Uangnya ada juta aja ya. Iya, kita kan hitung juta-juta aja. Itu pun dah sesak napas kita. Saya masih ingat gaji pertama saya ketika ngajar, alhamdulillah jauh lebih tinggi dari tawaran yang di luar negeri. Misalnya waktu itu di Malaysia hanya 8.500, Thailand 35.000, waktu itu di Saudi mungkin ada sekitar 4.000. Tapi pas sampai Indonesia gaji pertama dengan pangkat dan golongan 3C, Masya Allah, 1.625.128,26 rupiah. Sesak napa saya nyebut. Saking tingginya gaji kita. Jadi 1 miliar lebih, 1,5 miliar ya. Ya tadi 1,5 miliar. Itu telaga apa tuh 1,5 miliar? Hah? Telaga minyak. Kaum muslimin dan muslimat. Begitulah jual oleh Yahudi itu. Itu pun jual setengah. Maksudnya sehari Utsman sehari dia, sehari Utsman sehari dia. Akhirnya Utsman umumkan hari saya gratis, kalau hari dia bayar. Bayarnya nggak tanggung-tanggung tadi, seember korma seember air. Akhirnya orang hanya ngambil air di masa Utsman saja. Misalnya Senin bagian Utsman, kemudian Rabu, kemudian Jumat. Terus pas hari Selasa, Kamis, Sabtunya nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Akhirnya Yahudi tertipu sendiri oleh dirinya. Kalau gitu ambilnya semua man katanya, tambah 5.000 lagi lah katanya. Allah musta'an. Nah maksud saya begini kaum muslimin dan muslimat, begitulah orang mendengar surga, ingin maksimalis, sehingga dia rela bayar berapa saja.
ketika Amul Usrah, ketika perang Tabuk, di masa sulit, datang ekspedisi dagangnya 100 ekor onta dengan beban-bebannya, barang dagangan 100 ekor onta. Besar nggak untuk masa itu? Besar sekali. Lalu Nabi SAW umumkan, siapa yang menyiapkan orang berperang seperti orang berperang fisabilillah. Siapa yang berperang fisabilillah baginya surga tanpa hisab. Akhirnya Utsman katakan semuanya dengan modal-modalnya, dengan mobil dengan apa namanya, onta-onta pengangkutnya fisabilillah. Awak dah sanggup ambillah 2 ekor. Fisabilillah itu sudah ke konferensi pers pula itu. Allah Ustaz. Iya ya, Masya Allah, hebat di musim-musim begini nih, kesempatan cari keuntungan besar, lalu diberikannya 2 ekor. Dah besar itu. Subhanallah. Tapi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ingin maksimalis untuk akhirat. Dunia biar minimalis. Dunia besar, minimalis. Bisa? Kemana? Habis waktu? Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah SWT siapkan tempatnya di tanah haram, kemudian pelaksanaannya di bulan-bulan haram dalam rangka menta'zim sya'airillah, dan itu adalah tanda ketakwaan. Nah, Allah SWT untuk menjadikan kita bertakwa itu dimudahkannya berbagai sebab. Dengan membuat larangan ini, tapi dia berikan keuntungan besar di sini. Dilarangnya jangan berbuat zalim di bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau zalimi dirimu di bulan haram. Maka berkata Ibnu Abbas, kama anna sayyiati tudha'af, sebagaimana keburukan dosa itu dilipat gandakan di bulan haram ini, maka pahala pun dilipat gandakan. Maka lahirlah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, secara umum puasa di bulan haram lebih dicintai Allah dari puasa di bulan-bulan selainnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah jadikan ma'asyarul kiram untuk menyokong ketakwaan kita. Karena ketakwaan itu perlu berjiwa besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ma'asyarul kiram, maka dilarangnya kita untuk melakukan kezaliman, jangan berperang, jangan mengadu domba, jangan menghasut, jangan hasad dan dengki, jangan ghibah dan sebagainya. Kalau ini sudah ditinggal, ya antum sudah hasad lagi, otomatis antum orang yang hatinya lapang, ridha dengan apa yang Allah bagikan. Ini ibadah luar biasa. Orang takwa seperti itu. Bila antum tidak suka ghibah lagi, minimal di bulan haram ini, maka antum sudah menjadi orang yang tak punya dendam. Sebab ghibah itu sering lahir karena ada dendam yang tersimpan di situ. Karena tujuannya menjatuhkan orang yang berbuat. Apa tujuan ghibah? Antum ghibah tak pakai tujuan, sudah jelas tidak ada tujuan, mau juga dilakukan. Tujuan ghibah apa? Merendahkan orang itu. Andainya dia punya kelebihan, lalu kita kata, enggak, dia tidak ada kelebihan, ini kekurangannya. Ghibah enggak? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya merendahkan, menjatuhkan. Makanya siapa yang ingin bertaubat dari ghibah, oleh Nabi SAW dan para ulama menyebutkan bahwasanya kalau kau ingin taubat dari rasa ghibah itu adalah istighfar pada Allah, kemudian diganti dengan menyebut kelebihan orang tersebut. Sebab kalau dilaporkan langsung dan kau ada ghibah katanya, nanti tak apa pula balasannya kan? Iya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, minta maaf secara umum saja, kemudian berbalik menyebutkan segala kebaikan-kebaikannya. Barangkali kaum muslimin dan muslimat, kalau dia orang beriman, orang muslim, muslimah, saya yakin kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Nah, apakah antum tidak ingin ketika menyebut namanya berpahala atau ingin berdosa?
Ingin pahala kan? Kalau dapat pahala menyenangkan atau merungsingkan? Dapat pahala menyenangkan. Ibarat pahala itu kan keuntungan. Ibarat dosa itu adalah catatan hutang. Antum ketika dapat laporan di rekening antum, lapor SSL bankingnya, antum senang dengar debit atau dengar kredit? Hah, Syekh? Ini enggak ya, payah juga ini. Atau dalam laporan apa namanya, ampra gaji, ya, yang tercatat kelebihan atau minusnya? Serius, di mana yang antum suka dengan? Sisa gaji bapak bulan ini 4.200.000, atau minus gaji bapak bulan ini 2 juta, kurang dari 4 juta. Mana yang lebih gembira? Dengan angka 4 plus atau dengan minus 2 juta? Hah? Di plus. Maka sebaiknya seorang muslim itu begitu, kaum muslimin dan muslimat, lebih menyenangkan, tenang hatinya ketika meninggalkan dosa, dan pasti risau tak nyaman bila membuat dosa. Oleh sebab itu, maka di bulan ini Allah siapkan tempat-tempat dan masa-masa emas untuk meningkatkan ketakwaan itu. Maka di antaranya adalah satu, perbanyak berzikir, khususnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan-bulan bulan Zulhijjah. Zikir. Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa layalin ashr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang diketahui. Maknanya adalah layalin ashr, hari pertama bulan Zulhijjah. Banyak berzikir pada bulan ini, bertakbir, bertahmid. Bahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bisa masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia bertakbir di jalan, di pasar, dan diikuti oleh orang lain. Kemudian wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat adalah yaumun nahar wa ayyamut tasyriq, hari nahar dan hari-hari tasyriq. Jadi ini ma'asyiral kiram dirahmati Allah, zikir. Subhanallah, antum kalau ingat Allah, berzikir kepada Allah, antum lupa maksiat. Tapi kalau tak ingat pada Allah, ingat maksiat. Makanya ketika antum ingat Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hati jadi tentram. Tapi kalau lupa kepada Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang lupa zikir, hidupnya sempit walaupun tinggal di rumah yang lapang. Buktinya banyak orang-orang kaya raya terlibat narkoba. Kenapa dia narkoba? Nak cari kebahagiaan, nak fly katanya. Fly itu apa arti? Terbang ya. Nak terbang, tak bersayap. Padahal kita umat Islam, orang beriman dengan sederhana, hanya memberikan sebungkus sate kepada saudara muslim, apalagi sedang puasa, itu luar biasa. Playnya kita kalah play orang itu. Padahal itu sampai muntah-muntah, kita enggak. Gitu? Jadi dengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah, membangun rumah di surga. Ma'asyar kiram, dengan menyebut Allahumma ma amsa bi min ni'matin faminka wahdaka la syarik fala syarika lak falakal hamdu walakal syukur, menunaikan syukur untuk satu malam itu. Kalau diucapkan di waktu sore, diucap waktu pagi, syukur hari itu. Masyaallah kiram. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Allah giring kita tadi dengan bulan haram, menghalangi kita melakukan ini. Kemudian di bulan-bulan haji yang juga meninggikan syiar-syiar agama Allah. Kemudian hari-hari itu sendiri Allah khususkan dengan ibadah-ibadah seperti zikir tadi.
Kemudian secara umum lagi Allah SWT, Nabi SAW dalam ayat di surat Imam Al-Bukhari dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min ashri zilhijjah. Tidak ada hari yang amalan saleh lebih dicintai Allah daripada amal saleh yang dilakukan pada hari itu yang melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai mengalahkan jihad fisabilillah, kecuali dikatakan walal jihad fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah, kata Nabi SAW, illa rajulan, kecuali satu seorang, rajulan kharaja binafsihi wa malih, kecuali orang yang pergi berjihad menggunakan hartanya sendiri dan dia lakukan sendiri. Kan ada orang pergi jihad atas biaya orang lain, ada orang pergi jihad membiayai orang lain. Ini enggak, dia sendiri yang berjihad dan atas biaya sendiri. Falam yarji' bi syai'in aw bi syai'in minhuma, tidak satu pun yang kembali daripadanya, tidak satu pun yang kembali dari keduanya. Dia tak kembali, hartanya pun habis. Ini tidak bisa ditandingi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Demikian besarnya amal-amal saleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini. Kalaulah jemaah haji dikabulkan doanya oleh Allah, karena mereka berada di tempat-tempat yang mustajab, di hari-hari yang mustajab. Doa mustajab dekat Ka'bah, mustajab di atas Safa, di atas Marwah, di Padang Arafah, di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di Mina, dan dalam perjalanan mereka, karena sebagian besar tadi musafir kan, 99% tadi musafirun. Ma'asyar kiram mustajab. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin buka pula kesempatan itu untuk kita yang tak punya rezeki pergi haji, yang tidak dapat rezeki punya haji, pergi haji. Misalnya orang yang hari ini terdaftar dan keluar seatnya dari kementerian untuk naik haji, ternyata keputusan orang-orang yang berkompeten, baik secara birokrasi maupun ilmu kesehatan dan keamanan, memutuskan bahwa haji ditiadakan bagi orang-orang yang datang dari luar negara Saudi. Sah? Pertama, keputusan ini dari sisi syar'i sudah jelas bahwa dabarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak keburukan, menghindari keburukan, mafsadah, kebinasaan didahulukan daripada mengambil maslahat. Apalagi kalau maslahat itu minal masalihil mustadrakah, maslahat yang kalau tak dapat sekarang mungkin besok, tak dapat besok mungkin lusanya lagi, tak dapat juga insya Allah. Siapa yang sudah berniat dan ikhlas, Allah menyebutkan, atau melalui Nabi, Allah menyebutkan melalui Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih, bahwa siapa yang berniat melakukan sesuatu dengan ikhlas lalu tidak mendapatkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ad-dunya li arba'ati nafar, seperti dalam hadis Nabi alaihissalam. Saya tidak bisa langsung sekarang membahas ini karena nanti ini artinya antum bukan sendiri yang membatalkan, tapi Allah yang melakukan. Maka insya Allah pahalanya tetap dituliskan, walaupun tidak seperti orang yang langsung melakukan, tapi pahalanya tidak kurangi. Sebab orang yang melakukan langsung pahalanya berlipat-lipat, tapi orang yang tidak melakukan langsung mungkin dapat satu kali lipat. Paham? Seulang lagi, man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu hasanatun kamilah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan,
lalu dia lakukan, dapat pahala berapa? Sempurna 1. Dan pahala yang 1 ini Allah tumbuhkan menjadi 10 kali lipat dan mungkin lebih lagi. Jelas? Sedangkan wa man hamma bihasanatin, siapa yang bercita-cita membuat suatu kebaikan, haji kebaikan, falam ya'mal biha, tapi tak sanggup dia lakukan, kutibat lahu hasanatun kamilah, tetap dituliskan 1 kebaikan. Haji tapi tidak pergi haji. Jelas? Ini binassi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu ribut-ribut kita. Ya. Sebenarnya tidak hikmah kita ngajak umat ribut masalah ini. Siapapun yang memutuskan, baik pemerintah Saudi maupun pemerintah Republik Indonesia, karena mereka yang penanggung jawabnya. Antum hanya sekedar mengkritiknya. Kita hanya sekedar mengkritik. Memang wan naqidu ainun naqidi basir, kata orang Arab. Kalau tukang kritik ini semuanya nampak sama dia. Itu biasa. Makanya kalau tidak mau kritik jangan tampil ke depan. Jelas? Makanya kalau saya tidak mau dikritik, saya tidak mau ceramah ini. Cuma karena tuan-tuan suruh juga, dan tuan-tuan mau ahli kritik, silahkan. Ya, saya siap. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Jelas? Apa yang jelas? Kritik pula yang jelas. Bahwasanya siapa yang sudah berazam naik haji ternyata terhalangi gara-gara pandemi, semoga Allah angkat segera. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka insya Allah kebenaran niatnya itu Allah beri pahala haji sempurna dengan banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma apa bedanya dengan naik haji? Orang naik haji lebih sempurna lagi karena dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Kalau tidak jelas saya tambah contoh lagi, itu masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat jelas ya? Alhamdulillah, nampaknya dah mulai jelas pasalnya apa? Qomat dah lama nih. Ini kalau sudah begini ini cepat jelas ya saya. Kalau nunggu qomat itu, kalau semua bilang tidak jelas nanti lama lagi selesainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik, haji sudah kita singgung, anggap selesai ya. Kemudian di antara amalan yang Allah anjurkan pula, ya, kalau dibahas semalam tidak selesai Ustaz. Ya, makanya antum bilang aja dah jelas supaya cepat bahas selesainya, yaitu Idul Adha Mubarak. Itu adalah syiar yang seolah-olah kita, tadi kan doa kita jemaah haji mustajab ya, maka doa kita pun bagaimana nak mustajab? Maka disunnahkanlah puasa di hari-hari pertama ini, walaupun secara nas Nabi menyebutkan keutamaan puasa Arafah karena memang puncak haji itu adalah Arafah. Nah, supaya kita pun merasakan puncak itu, kita pun disunnahkan mendapatkan amalan puncak yang bisa kita lakukan di sini, yaitu saumu yaumi Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Saya berharap kepada Allah dapat menebus dosa-dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Tentu saja dosa-dosa kecil. Bil munasabah, tadi saya katakan bahwa keputusan tidak melakukan haji yang menyebabkan kerumunan yang tidak terkendali, sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Sejak di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, haji itu sudah pernah lebih dari 40 kali ditiadakan. Ini kalau jadi, sudah jadi nih ya, sudah kali ke-42 haji ditiadakan dalam sejarah Islam dengan berbagai sebab. Ada karena pandemik, ada karena keamanan yang tidak menjamin, seperti pernah dikuasai oleh Syiah Rafidah sampai Hajarul Aswad mereka congkel dan dibawa lari ke Ahsa lebih kurang 35 tahun. Nah, masa itu siapapun ahlus sunnah yang melintas di Jazirah Arab, kalau tidak hampir tidak ada yang selamat.
karena mereka adalah orang-orang yang suka menumpahkan darah kaum muslimin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita mendapatkan aura padang Arafah di mana Allah turun ke langit pertama menyambut doa-doa kaum muslimin, yang menyambut doa-doa orang yang khususnya yang naik haji, maka kita pun disunnahkan puasa di hari Arafah. Dan ingat, doa orang puasa dikabulkan Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada lagi kita ya mereka jadi kabul, nah, kita pun dikabulkan. Kemudian datanglah hari nahar, Yaumul Hajjil Akbar. Hari tanggal 10 disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar, yaitu hari nahar. Menurut pendapat mayoritas ulama, sebagian menyebutkan hadis disebut Yaumul Hajjil Akbar yaitu bila wukufnya pada hari Jumat. Tapi yang sahih wallahu alam, pendapat mayoritas adalah yang disebut dengan hari haji besar itu adalah Yaumun Nahar. Berarti berdasarkan pendapat ini Yaumul Hajjil Akbar setiap tahun ada. Berdasarkan pendapat yang bahwa bila wukufnya hari Jumat tidak berlaku setiap tahun. Makanya antum ingin setahun itu yang sekarang terjadi. Ingin setahun lah. Ikutlah pendapat mayoritas ulama tadi, wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kita pun mereka di sana bergembira dengan melakukan penyembelihan, melakukan tawaf, melontar jumrah Aqabah dan mencukur karena selesai amalan haji, kecuali tawaf ifadah kalau bisa juga hari itu. Maka kita pun hari ini yang masya Allah mulai tanggal 1, maksudnya tenggelam hari terakhir bulan Zulqa'dah nanti, maka dianjurkan atau dilarang menurut riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Muwatta. Muslim berkan dari jalan Imam Malik dan Muwatta, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Siapa yang sudah masuk hari pertama bulan Zulhijjah lalu dia ingin berkorban, tidak boleh lagi memotong kukunya atau mencabut serta menggunting atau mencukur segala bulu yang ada di tubuhnya. Apalagi jenggot. Apalagi jenggot. Yang lain pun tak boleh. Maka catat, waktu antum tinggal hari besok dan hari besok dan lusa. Kalau 30 bulan Zulqa'dah, maka lebih hati-hatinya besok antum sudah, kalau ada kuku yang mau dipotong, bulu yang mau dicabut atau rambut yang mau dipangkas karena dan ingin berkorban. Bagi yang ingin berkorban ini, keluarganya enggak, keluarganya tidak. Siapa yang ingin berkorban, kan kita berkorban kan untuk kita dan atas nama keluarga sekaligus. Korban satu untuk saya dan keluarga saya, udah cukup. Tapi kalau dia pakai nama sendiri, misalnya dia punya anak, lo anaknya atas nama sendiri dia berkorban, maka tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Tentang hukumnya ulama khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya zahirnya adalah larangan, itu menunjukkan mana haram. Dan kita sebagai orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, kita tidak terpengaruh oleh wajib sunat haramnya, karena bagi kita mendapatkan perintah dan larangan Nabi itu seperti kontraktor dapat proyek. Tidak ada yang menangis. Yang menangis hanya kalau tidak dapat, ya. Itu pun kadang-kadang caranya macam-macam, itu urusan mereka, ya. Ini caranya legal, formal, halal dan thayyib. Bahwasanya kita melakukannya atas anjuran Nabi SAW. Dan bila terjadi baru kita keluarkan jurus ini, bahwa menurut sebagian ulama tidak haram. Buktinya tidak ada denda apa-apa. Kan yang mengatakan tidak haram, tidak ada denda apa-apa. Bagi yang mengatakan dia haram, maka cukup dengan istighfar kepada Allah Tabaraka wa taala karena sudah mengurangi pahala korbannya. Oleh sebab itu jangan sampai berkurang, ya Pak, ya. Jangan sampai berkurang, kalau bisa minta lebih kepada Allah, dan Allah Maha melebihkan pahala untuk kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Maka tidak boleh lagi mencukur rambut karena ini tasyabbuh bil muhrimin.
Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama seperti dinaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj, bahwasanya ini tasyabbuh bil muhrimin, yaitu menyerupai orang-orang ihram. Orang ihram tak boleh mencukur kepala, tak boleh mencabut bulu dan mencukur memotong kuku. Maka kita pun dianjurkan untuk tidak melakukan itu supaya dia menyerupai orang-orang yang sedang ihram sampai disembelihnya hewan korban kita. Andainya hewan korban disembelih sebelum solat Idul Adha, boleh mencukur nggak? Belum, karena belum waktunya menyembelih. Maka siapa yang menyembelih nanti sebelum solat atau sebelum jangka waktu solat, karena ada kemungkinan kita dilarang dilarang salat. Masya Allah, sekarang dilarang salat sunat pada ribut. Dulu tidak salat wajib, biasa dia tinggalkan. Allah musta'an. Kan kita alami dulu, diajak salat fardu ke masjid, marah-marah sama kita, ya tak? Pas sekarang dilarang untuk sementara salat Idul Adha, marah-marah. Mana yang lebih afdal, salat subuh di masjid atau salat Idul Adha di lapangan? Serius ini. Salat subuh di masjid itu lebih afdal dari 1000 Idul Adha. Antum akan ditanya nanti, ikut tidak salat subuh? Ya, tahu Idul Adha itu tambahan. Tambahan yang sahih di antara pendapat ulama adalah sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Dia selalu beralasan, apa nak masjid itu kan cuma sunat muakkad. Jangan marah-marah sama kami karena kan sunat muakkad. Pas gilirannya dilarang Idul Adha yang sunat muakkad, dia bilang ada-adanya pemerintah ini melarang orang salat. Jadi masya Allah, kita dirahmati Allah, inilah akibat dari kurangnya berilmu atau kurang menerapkan ilmu. Masya Allah kiram, bukankah Nabi SAW sudah serahkan bahwasanya Idul Fitri dan Idul Adha itu haknya imam menentukan. Haknya imam yang menentukan. Al-fitru yawma yuftirul imam. Dari riwayat lain, yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudahhil imam atau yudahhil nas. Maka Allah jadikan hak menentukan hari raya ada di tangan pemerintah. Oleh sebab itu, kalau antum ribut dengan tidak bolehnya Idul Adha misalnya, nanti ributlah ketika para pejabat itu tidak ikut sholat subuh berjamaah, karena sama-sama sunat muakkad. Ini antum sendiri kadang tak ikut sholat subuh berjamaah. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Bila memang ada aturan dalam kondisi seperti ini, maka yang terbaik adalah mengikuti dan menaati, ya, mengikuti dan menaati. Tapi alhamdulillah ada izin kayaknya bahwa masjid tidak ditutup, tetapi tetap dengan prokesnya. Tapi ini saya tidak mau mendahului, hanya bocoran saja ini. Jadi tidak tidak ditutup kecuali di zona merah dan hitam. Ada ya zona hitam? Ada, zona hitam. Dan masuk oranye kalau tidak salah. Kita tunggu saja, mudah-mudahan kita tidak diizinkan. Setuju nampak tidak diizinkan? Tidak dilarang. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kalaupun nanti, jangan ribut, karena ini sebenarnya memang hak mereka. Salah antum, kenapa pilih mereka jadi pemimpin antum? Ya kan kita yang milih kan? Enggak, saya enggak ikut. Enggak, antum punya andil, kenapa lambat ngaji? Ya coba antum ngaji sejak umur kecil lagi dulu, pasti di sekeliling antum sudah banyak yang ngaji. Maka yang akan jadi presiden mungkin orang seperti saya. Karena antum terlambat ngaji, kan itu ya. Dan terlambat kita banyak yang terlambat, dan tua baru kita ngaji, betul kan? Makanya mungkin sekarang enggak bisa kita nikmati. Tapi kita berharap di hari nanti bahwa yang jadi presiden adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Payah jadi pemimpin itu kaum muslimin. Jangan bercita-cita. Jelas? Nah, masih banyak lagi Syekh. Anda tidak terganggu ya? Nah,
Di antaranya adalah amalan yang juga dilakukan oleh jemaah, yaitu an-nahru, menyembelih. Baik haji bagi haji tamattu, haji qiran, ataupun al-adahi, udhiyah. Dua-duanya dilakukan oleh jemaah dan kita dapat satu, yaitu menyembelih. Nah, kalaulah mereka sendiri yang boleh melakukan dam bisa kalau ada pelanggaran, hadiyu bisa bila haji tamattu dan qiran, dan juga apa namanya lagi adahi, dituntut untuk ikhlas, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tabaraka taala, karena la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah daging itu tak sampai kepada Allah, tapi yang sampai ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah pada yang satu ini. Ibrahim dulu diminta menyembelih anaknya, kita hanya diminta menyembelih sebagian dari rezeki yang bukan rezeki anak kita, kan rezeki yang Allah berikan untuk sebagian kaum muslimin dan untuk anak dan keluarga kita juga. Kan berkorban boleh keluarga ngambil? Boleh kan? Boleh. Bahkan mohon maaf, seandainya semua dimakan oleh keluarga juga sah korbannya. Tetapi yang baiknya adalah sunnahnya, ada bagian untuk orang kaya, hadiah, dan bagian untuk fakir miskin sebagai sedekah, dan bagian untuk keluarga untuk sebagai nafkah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bertakwalah pada Allah dalam penyelenggaraannya. Jangan sembelih sebelum waktunya. Andainya tak boleh salat Idul Adha, maka dijangka waktu selesainya jam berapa baru kita sembelih. Dan ingat bahwa Idul Adha disunnahkan salatnya lebih awal daripada Idul Fitri. Sebab apa? Idul Fitri kita keluar disunnahkan dalam keadaan sudah makan atau sudah mencicipi makanan. Sedangkan Idul Adha diupayakan kalau bisa memang kita makan dari hewan korban kita. Dan itu baru bisa terjadi bila masing-masing berkorban sendiri-sendiri. Tapi dengan sistem kepanitiaan hari ini nampaknya sulit dilakukan. Maka sebagian terjadi yaitu memasak dari hewan korban. Saya tanya, ini yang dimasak milik siapa? Oh, dimasak ini jelas siapa pemiliknya, silakan dimasak. Tapi kalau belum jelas pemiliknya, sama dengan makan yang bukan hak kita. Bukan hak kita. Makanya didudukkan, tinggal mendudukkan bahwasanya saya yang berkorban dengan kawan-kawan satu rombongan, kerbau pertama ini bagian kami untuk dimakan bersama. Alhamdulillah, selesai. Tapi kalau tidak, awak ini makan, yang lain tak ada makan kan? Jangan dilakukan. Ada solusi? Ada. Beli nasi bungkus. Tidak ada orang jual nasi hari itu. Beli daging sendiri untuk niatnya lahm, untuk daging yang dikonsumsi. Atau jelaskan tadi siapa pemiliknya. Wallahu musta'an. Makanya ini di antara sisi negatifnya sistem kepanitiaan dalam berkurban. Apalagi nanti akan ada lagi ijtihad lain, yaitu menjual sebagian dari kurban. Dan ini adalah dilarang dan diharamkan. Karena kewajiban kurban itu kan ini syiar, kita diberikan pahala yang banyak. Maka kita harus dengan senang hati menegakkannya. Makanya di situ dituntut ketakwaan, bukan hanya keceriaan dan kemeriahan. Kita kan inginnya murah, yang penting senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Enggak, senangnya syar'i, bukan senang menurut keinginan kita. Ada yang lucu banyak di negeri ini, yaitu dijual sebagian tulang dan daging, tulang dan kulit, dengan alasan tak ada yang mau. Dikasih gratis tak ada yang mau, dijual laku keras. Ini seolah-olah saya sedang berada di Jepang nih. Yang saya tahu bahwa orang itu kalau dikasih gratis nggak mau, kalau dijual mau, itu orang Jepang. Kalau orang kita enggak, dijual murah enggak mau, dikasih gratis. Jadi enggak masuk akal. Oh, rupanya dikaji-kaji ternyata keputusan Menteri Perkurbanan menunjukkan bahwasanya mesti dibagi sama banyak. Akhirnya seekor kerbau itu kulitnya dibagi 250. Ya tinggal sepanjang ini. Siapa yang mau?
bikin kerupuk tak bisa, bikin rebana tak boleh, bikin untuk apa namanya gulai kikil apa namanya tanggung, airnya terbuang, tidak ada yang mau. Makanya keputusan mesti sama banyak ini harus direvisi kembali ya, karena di akhir undang-undang pasal nomor sekiannya, segala yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan diadakan perbaikan di kemudian hari. Ini diperbaiki bahwa tidak mesti sama banyak. Kalau kulit itu misalnya dibagi sama banyak tidak bisa dimanfaatkan, maka dibagi sesuai dengan kompetensi dan kegunaan. Misalnya untuk digunakan untuk apa, misalnya untuk kerupuk, ya kira-kira tidak tanggung orang tuh apanya di semeter, setengah meter, ya diameternya 50 cm dan sebagainya, nanti diserahkan siapa yang mau silakan ambil. Insya Allah belum selesai telah bantai nanti dah banyak hilang tuh. Ya dah? Ya? Yang penting silakan ambil, tapi bukan upah untuk pekerja. Upah pekerja tak boleh diambil dari daging, dari kulit, bahkan dari, mohon maaf ya, kotorannya sekalipun tak boleh sebagai upah. Allahumma musta'an. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, solusinya sangat banyak. Dan mungkin karena waktu kita yang sudah tidak memungkinkan lagi, kalau ada hal-hal yang kurang jelas ditanyakan aja sama mufti di sini ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, intinya bahwa berkorban ini adalah karena cinta kepada Allah Tabaraka Ta'ala, bukan hanya karena keinginan dan supaya kita disebut berkorban. Barangkali demikian untuk rukun-rukun dan syaratnya ya. Untuk hewan korban itu, pertama yang berkorban orang Islam, orang non muslim tidak berkorban dia. Yang kedua mesti balik dan berakal. Yang ketiga adalah ada kemampuan. Hewan yang dikorbankan itu adalah hewan ternak, baik jenisnya onta dengan segala spesies dan familinya, atau dari kerbau sapi dengan segala spesies dan familisnya, kemudian kambing dengan segala spesies dan familinya. Keluarga kambing, keluarga kerbau, keluarga onta. Ini yang dikorbankan. Selain daripada itu tidak. Ya, rusa walaupun lebih mahal di kambing tidak dikorban, kijang tidak dikorbankan. Apalagi harimau. Belum lagi kita nak korban, kita yang korban. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan waktu. Waktu pelaksanaannya adalah yang afdalnya pada hari nahar. Selesai orang melontar jumrah atau selesai orang salat Idul Adha. Nah, itu sudah sah disembelih. Nah, kemudian dari sisi umur, onta minimal 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi minimal 2 tahun, masuk tahun ke-2. Lah kambing minimal 1 tahun sempurna, tapi dihitung tahun Qamariyah, bukan Syamsiyah, bukan tahun Masehi, tahun Hijri. Masyaallah kiram dirahmati Allah, kecuali dalam keadaan tidak mungkin diadakan, kecuali yang domba yang berumur 6 bulan, maka dicari jenis domba yang berumur 6 bulan seperti hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mesti selamat dari aib. Tidak boleh pincang yang jelas pincangnya, tidak boleh kurus yang jelas kurusnya, tidak boleh sakit yang jelas sakitnya, tidak boleh pula buta sebelah. Kalau buta dua belah, ya sebelah aja tidak boleh, apalagi dua-duanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian apa yang dilakukan dengan udhiyah itu, bahwa udhiyah itu dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan non muslim pun berhak mendapatkan. Artinya boleh diberikan. Tentu saja didahulukan kaum muslimin di sini, yaitu sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk siapa tadi? Orang-orang fakir miskin sebagai sedekah, dan sepertiga untuk kolega kita, keluarga kita yang lain walaupun tak miskin, sebagai hadiah dan hibah. Barangkali dari sini yang perlu kita jelaskan, dan semoga niat kita untuk ketakwaan, bukan untuk
hanya sebagai keikutsertaan. Oleh sebab itu, hak untuk membagi itu ada pada Allah Ta'ala, bukan pada panitia, bukan pada orang yang berkorban, dan bukan pada para pekerja, tapi lillahi tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menikmati hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini. Semoga kita menjadi yang terbaik pada hari-hari yang baik. Wallahu musta'an. Wa alaihi tukuran. Sampai di sini, mohon maaf karena terlalu panjang, karena edisi khusus ini yang ada edisi umum pun panjang-panjang juga ya. Allah musta'an. Sampai jumpa kembali biiznillah ta'ala 2 pekan lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.